Ya, ada ayat-ayat tertentu yang oleh Nabi dikhususkan. Sekali lagi tidak berarti bahwa ayat yang lain tidak istimewa. Semua surat dalam Al-Quran itu istimewa. Semua surat dalam Al-Quran memberikan kebaikan. Semua surat dalam Al-Quran mukjizat. Termasuk surat-surat atau ayat-ayat yang hanya terdiri dari satu huruf misalnya. Ya, ini mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini surat Al-Baqarah ayat 255 ya. Ayat kursi dikatakan oleh baginda Nabi sebagai a'damul ayat, sebagai ayat yang paling agung. Ya. Kemudian dua ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah. Ini dikatakan oleh baginda Nabi, al-ayatani min akhir suratul Baqarah. Dua ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah, man qara'ahuma fi lailatin kafatahu. Jadi kalau seseorang membaca surat Al-Baqarah dua ayat terakhir, yang pertama, ya, yang wajib untuk kita imani, yang wajib untuk kita yakini adalah bahwa seluruh surat dalam Al-Quran itu adalah mukjizat. Ya, seluruh surat, seluruh ayat dalam Al-Quran itu adalah mukjizat. Ya, yang mempunyai keistimewaan, yang ketika dibaca akan membawa pada kebaikan. Ya, mulai dari surat pertama, surat Al-Fatihah, sampai surat terakhir yaitu surat An-Nas, semuanya itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita agak sedikit menggampangkan surat-surat pendek. Ya, padahal surat-surat pendek itu juga mukjizat. Ya, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas, ya, itu ketika turun, ya, keindahan bahasanya itu bisa membuat orang keringat dingin, Pak. Bisa membuat orang ketakutan, bisa membuat orang pingsan. Ya, keindahan bahasanya, kedalaman maknanya, ya, keindahan kalau dalam bahasa kita tuh keindahan nilai sastranya. Ya, qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini kalau dalam sastra Arab, dalam bahasa Arab, ini nilai sastranya itu luar biasa, Pak. Ya, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Resapi, Pak. As itu satu keindahan bahasa yang luar biasa. Itu berbeda dengan bahasa yaumiyah, berbeda dengan bahasa sehari-hari yang digunakan oleh orang Arab. Ya, ini surat-surat pendek, ya. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini luar biasa itu, Pak. Ya, nah, jadi yang harus kita imani pertama adalah bahwa seluruh surat, seluruh ayat dalam Al-Qur'an itu semuanya punya keistimewaan, semuanya mengandung kebaikan dan semuanya adalah merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mulai surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, surat Yasin, surat Al-Waqiah, surat Al-Mulk sampai surat-surat pendek. Semuanya mempunyai keistimewaan. Itu satu, Pak. Tapi memang ada, ya, dalam hadis-hadis sahih di mana baginda Nabi memang memberikan kekhususan pada surat-surat tertentu. Itu memang iya. Ya. Jadi ada beberapa surat-surat tertentu di dalam Al-Quran yang memang oleh Nabi dikatakan mempunyai fadilah, mempunyai keutamaan dalam beberapa hal. Ya, tapi ini harus dinyatakan dengan dalil, Pak. Harus dinyatakan dengan dalil. Yang dilarang adalah mengada-ada, ya, ngarang-ngarang misalnya, menyatakan sesuatu tanpa dalil. Ya, misalnya kalau membaca surat ini sekian kali dapat ini dapat itu, tapi itu merupakan ucapan seseorang yang tidak ada dalilnya. Nah, ini yang berbahaya. Ya, tapi kalau ada dalil yang kuat, dalil yang sahih, nah ini harus kita imani. Banyak ayat-ayat dalam atau surat-surat dalam Al-Quran itu yang oleh baginda Nabi diberikan kekhususan. Jelas, sebagai contoh misalnya yang pertama adalah surat Al-Fatihah. Ya, surat Al-Fatihah ini oleh baginda Nabi dikatakan sebagai a'zamus surah fil Quran. Ya, surat yang paling agung dalam Al-Quranul Karim. Ya, banyak memberikan keutamaan, banyak memberikan fadilah, ya, dalam berbagai bentuknya. Salah satunya adalah
bisa menjadi obat, Pak, jadi asyifa. Ya, sebagaimana disampaikan dalam hadis sahih dari sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dan hadisnya ini disahihkan oleh kedua imam besar hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dengan kata lain, hadis ini adalah hadis yang muttafaqun alaih. Ya, bahwa suratul Fatihah itu bisa menjadi asyifa. Ya, bisa menjadi obat bagi penyakit, baik itu penyakit jasmani maupun penyakit hati, ya, penyakit jiwa, katakanlah begitu. Ya, penyakit jasmani ya penyakit-penyakit yang terkait dengan kesehatan badan kita, ya, atau penyakit-penyakit hati yang terkait dengan apa, misalnya kesombongan, ujub, kemudian tidak amanah, ya, dan berbagai sifat-sifat yang buruk. Nah, ini dikatakan oleh baginda Nabi bisa menyembuhkan, ya, penyakit-penyakit yang seperti ini. Artinya ketika, ya, kalau penyakit jasmani tentu dengan ikhtiar memberikan obat-obat yang kalau dalam apa namanya zaman sekarang ya bisa medis, bisa herbal, ya. Tapi sering-sering dibacakan Al-Fatihah, ya, itu juga bisa memberikan dengan keyakinan, ya, dibaca dengan penuh kepercayaan bahwa Allah Maha segalanya, Allah Maha menyembuhkan, itu bisa menjadi obat. Dan ini hadisnya sahih, ya, dalam hadis yang disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa ini memang benar dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama yang bisa saya berikan sebagai contoh, ya, Quran surat Al-Fatihah. Yang kedua, Quran surat Al-Baqarah, Pak. Ya, ada beberapa hadis yang memberikan kekhususan atau keistimewaan dari surat Al-Baqarah ini, yaitu yang pertama, ketika dibaca itu bisa mendatangkan keberkahan, ya, pada pembacanya. Dan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, surat Al-Baqarah ini juga bisa menolak sihir. Ya, jadi sihir itu ada, ya, sihir itu ada. Ya, jadi ada kemampuan orang-orang tertentu yang punya ilmu sihir misalnya. Nah, ini dengan membacakan surat Al-Baqarah bisa menolak sihir itu. Nanti ada bahasan sendiri tentang sihir itu, Pak. Ya, kemudian surat Al-Baqarah itu juga ada hadis yang sahih yang menyatakan bisa menjauhkan, ya, rumah kita dari berbagai keburukan, dari berbagai gangguan setan, dari berbagai tipu daya setan. Ya, dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, baginda Nabi pernah mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah engkau jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Ya, jadi rumah yang tidak pernah di dalamnya dibacakan Al-Qur'an, ya, rumah yang di dalamnya tidak pernah digunakan untuk sholat, ya, sholat sunnah, ya, buat kita, buat bapak-bapaknya. Ya, ini dikatakan oleh Nabi seperti maqabir, seperti kuburan-kuburan. Ya, lalu kemudian baginda Nabi mengatakan, innasyaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Ya, karena sesungguhnya syaitan itu akan lari, dia, ya, akan lari, yanfiru minal bait, dari rumah alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah, dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Ya, jadi ini apa namanya, hadis yang sahih, ya, yang disampaikan oleh baginda Nabi, kemudian ada di dalam kitab hadis Imam Tirmizi. Ya, kemudian di dalam surat Al-Baqarah ini juga ada ayat yang dikatakan oleh baginda Nabi sebagai ayat yang paling agung, ya, yaitu ayat kursi, yaitu surat Al-Baqarah ayat 255. Ya, hadis riwayat Imam Muslim, ya, dari sahabat Nabi yang mulia Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ya, jadi ayat-ayat juga begitu, Pak. Ya, ada ayat-ayat tertentu yang oleh Nabi dikhususkan. Sekali lagi tidak berarti bahwa ayat yang lain tidak istimewa. Semua surat dalam Al-Quran itu istimewa. Semua surat dalam Al-Quran memberikan kebaikan. Semua surat dalam Al-Quran mukjizat. Termasuk surat-surat atau ayat-ayat yang hanya terdiri dari satu huruf misalnya. Ya, ini mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini surat Al-Baqarah ayat 255, ya. Ayat kursi dikatakan oleh baginda Nabi sebagai a'damul ayat, sebagai ayat yang paling agung. Ya. Kemudian dua ayat terakhir dalam suratul Baqarah. Ini dikatakan oleh baginda Nabi, al-ayatani min akhir suratul Baqarah. Dua ayat terakhir dalam suratul Baqarah, man qara'ahuma fi lailatin kafatahu. Jadi kalau seseorang membaca surat Al-Baqarah dua ayat terakhir, ya, aman rasul bima unzila ilaihi dan seterusnya itu, ya, itu dikatakan oleh Nabi kafatahu, maka itu akan mencukupkan seseorang,
Maksudnya mencukupkan dalam tentu maknanya bisa luas ya, mencukupkan dalam berbagai rezeki. Rezeki bukan hanya materi, bisa juga kesehatan, bisa kebahagiaan, kemudian terlindungi dari berbagai gangguan setan. Ya, jadi kalau bisa dihafal itu Pak. Ya, amanir rasulu bima unzila ilaihi dan seterusnya. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu surat yang ayat yang terakhir. Ya, biasanya kemudian ditambah dengan satu ayat sebelumnya. Ya, bagus juga lillahi ma fis samawati. Ya, dan seterusnya. Jadi ini 3 ayat terakhir yang di dalam surat Al-Baqarah ya, yang oleh Nabi tidak mengatakan 3 ayat terakhir, tapi 2 ayat terakhir. Ya, ayatani itu maksudnya 2 ayat. Kalau dibaca pada malam hari ya, setiap sebelum tidur misalnya, maka itu akan memberikan kecukupan ya pada orang-orang yang membacanya. Ya, jadi ini surat Al-Baqarah. Kemudian dalam hadis sahih yang lain tentang surat Al-Mulk. Ya. Jadi surat Al-Mulk ini dikhususkan juga oleh baginda Nabi. Ketika baginda Nabi mengatakan, "Inna suratan minal Qur'an salasuna ayatan syafa'at lirajulin hatta ghufira lahu." Ya, wa hiya suratu tabarakalladzi biyadihil mulk. Ya, jadi sesungguhnya ada surat dalam Al-Qur'an yang terdiri dari 30 ayat yang akan memberikan syafaat. Ya, lirajulin hatta ghufira lahu, sampai kepada seseorang ya, sampai kemudian dia akan diampuni dosa-dosanya. Dia akan diberikan syafaat, akan diberikan pengampunan. Ya, dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain dikatakan dia akan terbebas dari siksa kubur. Ya, kemudian Nabi mengatakan wahia suratu tabarakalladzi biyadihil mulk. Surat itu adalah tabarakalladzi biyadihil mulk. Ya, surat Al-Mulk maksudnya, Pak. Ini ada di banyak hadis ini, ya. Hadis riwayat Tirmizi, ada di hadis Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan seterusnya. Sebagian mensahihkan, sebagian menghasankan. Ya, kalau hadis itu sahih atau minimal hasan itu cukup kuat, Pak. Dalilnya kuat untuk bisa menjadi hujjah, untuk bisa menjadi landasan dalam beramal. Ya, tapi kalau di bawah hasan, nah itu tidak kuat. Tidak boleh bahkan untuk menjadi dalil, tapi kalau maknanya baik, maknanya tidak bertentangan dengan hadis yang punya kualitas di atasnya, yaitu ke hadis sahih atau hadis hasan, maka hadis dhaif tadi boleh diamalkan, tapi tidak boleh menjadi landasan dalil. Ya, nah ayat atau hadis tentang surat Al-Mulk ini, ya, bahwa surat Al-Mulk ini bisa menjadi syafaat, bisa menjadi penyelamat dari siksa kubur, ya. Bagi orang-orang yang membacanya itu levelnya atau derajatnya itu minimal hasan, ya, karena ada di banyak kitab hadis, ya, bisa sahih bisa hasan. Ini surat Al-Mulk, ya. Lalu ada surat Al-Kahfi, ya, surat Al-Kahfi ini juga hadisnya sahih dan sudah disepakati oleh para ulama tentang kekhususan surat ini, ya. Man qara'a suratul Kahfi fi yaumil jumu'ah adha'a lahu minan nur ma bainal jum'ataini. Ya, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka dia akan diterangi atau dia akan diterangi dengan cahaya ma bainal jum'ataini, ya, dari satu Jumat ke Jumat berikutnya, ya, dari 2 Jumat. Ya, ini juga sahih, ya, atau minimal hasan juga. Ya, jadi ada di dalam kitab hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Baihaqi dan beberapa kitab hadis yang lain. Dan dalam surat Al-Kahfi ini juga ada 10 ayat pertama yang hadisnya juga sahih, yang disepakati, ya, kesahihannya bahwa ketika seseorang itu hafal 10 surat pertama, 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi ini, insya Allah akan diberikan perlindungan dari Dajjal. Ya, ini hadisnya ada di dalam surah hadis Sahih Muslim nomor 809, di mana Nabi mengatakan man hafidha asyra ayatin min awwali suratil kahfi usima minad dajjal. Ya, barang siapa hafal 10 ayat pertama, ya, dari suratil kahfi, maka dia akan terlindungi dari dajjal. Ini hadisnya sahih, Pak. Ya. Nah, ini beberapa contoh yang bisa saya sampaikan. Mungkin masih banyak surat-surat yang lain atau ayat-ayat di mana baginda Nabi memang mengkhususkan, ya, tapi tentu harus dibedakan dengan jampi-jampi tadi yang sebagaimana pernah kita
jelaskan pekan lalu. Ya, beda, posisinya beda. Ya, kalau ini dalilnya kuat, ya itu bisa menjadi landasan kita dalam beramal. Ya, tapi kalau jampi-jampi itu katakanlah mantra itu bikinan manusia. Ya, meskipun dia bahasa Arab misalnya, kalau orang Arabnya yang bikin itu dukun ya bisa syirik kita. Ya, jadi seluruh ayat atau surat dalam Al-Qur'an itu istimewa. Ya, tetapi Nabi memang mengkhususkan beberapa surat-surat tertentu. Ya, yang bisa memberikan fadilah, bisa memberikan keutamaan dalam beberapa bentuknya. Ya, termasuk 3 surat terakhir dalam Al-Qur'an itu, Pak. Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Ya, Al-Ikhlas memang dikatakan oleh Nabi ketika kita membaca suratul Ikhlas 1 kali, itu pahalanya sama dengan 1/3 membaca Al-Qur'an. Ya. Maka kadang ada orang yang membaca suratul Ikhlas itu 3 kali, ya, karena ingin dianggap pahalanya sama dengan seluruh ayat Al-Quran, ya. Tapi tentu ini tidak bisa disamakan. Apa artinya dalam hal amalnya sendiri berbeda, tapi pahalanya bisa sama, ya. Membaca 1 kali surat Al-Ikhlas itu bisa pahalanya sama dengan 1/3 membaca ayat-ayat Al-Quran, ya, 1/3 dari Al-Quran, ya. Tapi kemudian jangan jadi malas baca ayat-ayat yang lain, gitu kan? Karena dalam hadis sahih yang lain baginda Nabi mengatakan man qara'a. Jadi barang siapa membaca 1 huruf, ya, harfan, ya, minal Qur'an, ya, 1 huruf dalam Al-Qur'an, maka falahu hasanatan, maka dia akan mendapatkan 1 kebaikan. Ya, dan 1 kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 kali. Ya, jadi kita memandang hadis itu tidak bisa kemudian dipisahkan dari hadis yang lain, ya, atau dipisahkan dari ayat Quran misalnya, ya, bahwa pahalanya sama dengan 1/3 Al-Quran, ya, tapi tentu amal ketika membaca huruf per hurufnya tentu ada hitungan lain, ya, karena ada hadis yang lain. Nah, ini surat Al-Ikhlas, Pak. Nabi mengatakan begitu, hadisnya sahih, ini banyak hadisnya, ya, di dalam banyak kitab hadis, ya. Kemudian 2 surat terakhir yaitu Al-Falaq dan An-Nas, atau disebut dengan mu'awwizatan. Ya, 2 surat ini disebut dengan mu'awwizatan, yaitu surat yang menjadi permintaan perlindungan kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari apa? Dari sihir. Dari apa? Dari gangguan jin, ya, dari penyakit ain, ya. Jadi penyakit ain itu ada, Pak. Ya, ain itu artinya mata. Jadi penyakit yang ditimbulkan oleh pandangan mata. Ini hadisnya sahih juga. Ya, penyakit yang ditimbulkan oleh pandangan mata, ya, karena pandangan mata itu ketika seseorang melihat seseorang yang lain itu bisa di dalam diri yang melihat itu bisa ada rasa iri, rasa dengki, bahkan termasuk rasa takjub, kagum dan sebagainya. Ya, jadi Nabi mengatakan bahwa ada penyakit yang disebut dengan penyakit ain, penyakit yang ditimbulkan oleh pandangan mata dari manusia. Ya, nah, 2 surat ini yaitu Al-Falaq dan An-Nas, ya, atau disebut oleh Nabi dan para ulama disebut sebagai mu'awwizatan, ya, yaitu 2 surat yang merupakan permintaan perlindungan dari berbagai macam keburukan, ya, dari sihir, dari gangguan jin dan penyakit ain dan seterusnya. Ya. Nah, ini beberapa surat yang oleh Nabi memang dalam beberapa hadis disebutkan memiliki kekhususan. Mungkin masih ada, ya, surat-surat yang lain, ya, yang dalam hal ini mungkin tidak tersampaikan pada malam hari ini. Dan yang penting juga, Pak, ya, beda juga posisi, ya, mantra-mantra tadi, apalagi, ya, dengan doa-doa yang ada dalam Al-Quran. Ya, jadi dalam Quran itu banyak sekali doa-doa yang bisa kita gunakan. Dan sebaik-baik doa itu adalah doa yang berasal dari Al-Quran, yang bersumber dari Al-Quranul Karim. Ya, Bapak mau doa apa ada dalam Quran, Pak? Ya, doa minta rezeki, doa minta anak yang soleh, doa minta kebahagiaan, ya, kan banyak di dalam Quranul Karim itu. Biasanya kalau doa yang berasal dari Quran itu diawali dengan Rabbana, ya. Rabbana itu dari Quran biasanya. Kalau diawali Allahumma itu biasanya dari hadis, ya, atau dari ulama. Ya. Doa minta anak yang soleh, Rabbi habli minas solihin. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, itu doa mohon keselamatan dunia akhirat. Ini semua kan dari Al-Qur'an. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, doa agar
menjadikan apa namanya pasangan-pasangan kita, anak-anak kita sebagai penyejuk apa namanya pandangan mata kita, ya, untuk memberikan kebahagiaan dalam keluarga, ya, banyak sekali, ya, berbagai macam doa. Nah, jadi doa-doa itu bisa dari ayat Quran, bisa dari hadis, bisa dibuat oleh ulama, ya, bisa kita buat sendiri, tidak ada masalah. Selama doa-doa itu adalah doa-doa yang baik, ya. Tetapi ulama mengatakan bahwa sebaik-baik doa itu adalah doa yang bersumber dari Al-Qur'anul Karim, ya. Karena itu doa-doanya para nabi biasanya yang dimohonkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala.